Ya, ini juga salah satu informasi yang harus Anda ketahui pemirsa bahwa Menteri BUMN Rini Sumarno telah membawa direktur utama dari 3 bank BUMN di Indonesia ke Beijing, Cina. Dan BUMN ini melakukan kesepakatan perjanjian hutang begitu ya dengan China Development Bank. Kita akan coba hadirkan ke hadapan Anda. Ini adalah sebuah foto begitu, bukti pertemuan antara 3 direktur utama bank terkait dengan penandatanganan utang bank BUMN dari China Development Bank begitu. Nilai hutangnya pun cukup fantastis pemirsa, yaitu 3 miliar US dollar atau setara dengan 43,28 triliun rupiah. Ya, dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan ke hadapan Anda, menampilkan ke hadapan Anda ini adalah sejumlah foto, dan ini adalah bank yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, dan juga PT Bank Negara Indonesia. Dan perjanjian kerjasama ini atau penandatanganan hutang ini yaitu terjadi pada tanggal 16 September lalu. Tampak dalam foto tadi yang sudah sempat Anda saksikan, Menteri BUMN Rini Sumarno dan 3 direktur utama Bank BUMN dan juga direktur dari China Development Bank. Ya, dan pemirsa 3 BUMN ini juga telah menandatangani begitu ya kesepakatan perjanjian hutang dengan China Development Bank dengan total 3 miliar US dollar atau setara dengan 43,28 triliun rupiah. Tentu ini juga angka yang sangat fantastis. Nah, saya boleh tanya ke bapak-bapak tanggapannya dong dengan saya mungkin bilang ya lagi-lagi saya bilang ini diam-diam begitu, seakan-akan kita juga tidak tahu di negara sendiri sedang ribut, tapi padahal di luar sana sedang dilakukan sebuah penandatanganan kesepakatan begitu ya, perjanjian. Baik, saya ke Pak, silakan tanggapan Anda seperti apa? Jadi sebenarnya ribut-ribut di DPR ini juga berkait dengan langkah-langkah Bu Rini Suwandi ya atau pemerintah untuk memperbanyak utang karena nanti kan akan diributin di DPR. Ya. Jadi menurut saya DPR itu memang harus dikotorin dulu. Dikotorin dulu? Kotorin dengan isu ini karena sampai sekarang kan nggak ketahuan siapa fraksi DPR yang terang-terangan mendukung kenaikan ini ya, kenaikan tunjangan ini, semuanya ngelak. Ya, Fahri Hamzah nggak tahu apa kapasitasnya sebagai wakil ketua atau personal ya, tapi yang jelas tuh hampir semua menyatakan dia tidak tahu. Ya, ini kan tidak tahu sensitif. terkait kenaikan tunjangan. Tidak tahu. Jadi sebenarnya menurut saya ini DPR ini mau dikotorin juga karena pemerintah ini sekarang sedang berbuat yang menurut saya itu aneh ketika kita memang krisis ekonomi yang kita nggak butuh utang-utang namanya odious debt. Ya. Jadi utang-utang yang aneh gitu loh. Kalau misalkan sekarang BTN misalkan atau BRI atau apapun banknya tadi, dia nggak bisa nyalurkan sekarang. Dia mau nyalurkan dalam proyek apa? Sekarang karena bunga bank begitu tinggi ya, semua ekonomi lagi stuck. Jadi ini sebenarnya uang mubazir ya, yang nggak jelas ya. Jadi motifnya bisa aja personalnya cari komisi ya, tapi juga bisa juga ya negara ini lagi bingung, cari sensasi, kemudian dia supaya tidak diserang DPR seperti Pak Effendi Simbolon yang selalu menyerang rejim ya, bagaimana dikotorin dulu DPR-nya gitu. Pak Misbakun, dikotorin dulu katanya DPR-nya. Bangsa ganda kan bisa saja berpikir begitu ya, tapi kalau menurut saya dalam berpikir dalam konteks yang normal, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Rai, bahwa isu yang terkait dengan tunjangan ini kan kalau memang kita lihat sisi pribadi kita masing-masing, ya kita menyadari sepenuhnya bahwa ada suatu kondisi yang memang tidak mendesak untuk dilakukan itu. Tidak mendesak untuk dilakukan itu. Tetapi ini kan bangsa ini kan harus tetap berjalan dan kemudian kita juga harus berpikir jernih. Permasalahan-permasalahan DPR ini jangan seakan-akan hanya DPR yang semuanya kemudian menjadi objek dari penderitaan bangsa ini. Ya kan? Banyak anggota-anggota DPR yang memberikan dukungan penuh bagaimana pemerintahan ini bicara berjalan dengan sebuah proses di mana yang sampaikan sisi etik kita jalan, sisi siklusnya kita jalan, kemudian bagaimana dalam situasi bangsa yang globalnya tidak bagus, regionalnya tidak bagus, terus kemudian kita terhimpit dari permasalahan yang ada. Ini bukan permasalahan DPR, bukan permasalahan pemerintah,
tapi ini permasalahan bangsa. Nah, permasalahan bangsa ini kan harus diselesaikan oleh bersama-sama antara legislatif, eksekutif sebagai eksekutornya, dan dukungan-dukungan lembaga peradilan atau yudikatifnya untuk bersama-sama kita selesaikan masalah bangsa. Kalau boleh Kalau soal DPR ini memang agak berbeda. Memang kalau kita lihat secara umum ya, DPR ini selalu tidak dilibatkan kalau berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Jadi pengambilan keputusannya itu selalu di Sekjen dan BWRT, plus nanti diketahui oleh ketua pimpinan gitu. Oleh karena itu ya memang kalau anggota DPR itu terkejut bahwa tahun ini gaji saya naik dan sebagainya, itu sudah biasa terjadi gitu. Justru yang menjadi aneh bagi saya adalah tidak pernah ada evaluasi terhadap BWRT dan Sekjen, yang selalu ya tiba-tiba kasurnya diganti ya, yang totalnya mencapai 20M misalnya 12M dan sebagainya gitu. Kemudian laptop diganti apa, itu selalu nggak pernah dimintai memang pendapat mereka. Apakah mereka setuju dulu bahwa ini dinaikkan dan sebagainya. Itu kenapa? Karena siklus itu tadi. Kan sekarang kan Menteri Keuangan ini kan sekarang siklusnya naik nih, kan kira-kira gitu ya. Dia Menteri Keuangan buat surat edaran ke semua lembaga tinggi negara untuk buat semacam pengajuan ya anggaran tambahan untuk kenaikan gaji dan sebagainya gitu. Nah, BWRT, Sekjen, plus juga mungkin ketua dan wakil ketua DPR, mereka bertiga lah sebetulnya yang melakukan kajian gitu. Nah, naiklah yang tingginya sampai 20% dari anggaran yang sekarang ini dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa paham kalau kemudian anggota DPR tidak mengetahuinya, justru ketika diketahui reaksi anggota DPR tidak melakukan kritik terhadap BWRT yang selalu begitu, Sekjen selalu begitu gitu, itu justru yang menurut saya jadi aneh. Tapi ada yang setuju dan juga ada yang tidak loh dari masing-masing fraksi. Mestinya kan kalau yang nggak setuju ya, yang saya tahu misalkan saat ini tuh PDIP nggak setuju, Demokrat nggak setuju, Gerindra nggak setuju. Ini langsung fraksi-fraksinya yang dirilis hari ini nggak setuju. Ini udah 3 partai besar ya. Saya belum baca dari Golkar ya, tapi P3-nya Dimyati juga nggak setuju ya. Jadi sebenarnya hampir semua pimpinan partai ini nggak setuju. Jadi sebenarnya ini kan aneh. Nah, makanya juga bisa masuk nih barang. Bisa mungkin karena pengajuannya kan. Kenapa Menkyu mau menambah? Menkyu ini udah rada miring nih Menkyu kita nih. Pertama dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tergantung Tuhan, itu melawan rasionalitas ya. Boleh orang kita beragama, tapi ketika seorang Menteri Keuangan ngomong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini tergantung Tuhan, itu udah aneh. Itu satu. Yang kedua, dia pulang dari Qatar, dia bilang seluruh dunia bilang nggak ada harapan. Orang kan makanya dolar makin kacau, makin hancur rupiah kita, dolar naik terus. Kenapa? Karena orang lihat, wah udah nggak ada harapan. Maka saya berspekulasi, dia mau lobby DPR untuk 2016 ini ya kita defisit ditambah supaya DPR teken. Ngeri. Soal penyuapan terhadap DPR ini. Terlalu jauh kalau berbicara seperti itu ya. Ya namanya spekulatif ya kan. Gini, kalimat-kalimat Menteri Keuangan menyerahkan kepada Tuhan dan sebagainya itu kan kalimatnya harus kita lihat dalam kontekstual yang saat itu. Ya kan, begitu orang sudah melakukan usaha, melakukan effort, segala lini kebijakan dilakukan. Apa sih yang kita lakukan sebagai manusia? Ya kan? Tapi sekarang kan bahasan kita kan soal tunjangan. Ini yang terus terang, kalau lihat dari judul kan, DPR ini kan menjadi pihak yang menderita, ya kan, pelengkap penderita, menjadi pihak yang dicecar. Sementara pemerintah melenggang, gitu kan. Nah, ini harus diinvestigasi juga, atau audit forensik. Ini idenya ide dari siapa? Karena zaman Sri Mulyani memang seperti ini, cara mengentertain. Dia tidak menyuap, tapi memberi kesempatan untuk melakukan kerja-kerja melalui proyek-proyek. Tapi intinya menyuap juga loh. Ya, itu tapi tidak gratifikasi, dikasih proyek. Ya kan, itu cara lobis model barat itu. Nah, ini turun karena ini kan sama nih, kelompok neolib juga nih. Gaya kerjanya sama, di-entertain semua. Akhirnya nggak ada yang mengkritisi. Saya nggak ada yang semuanya pemerintah ini bagus, negara ini bagus, aman, terkendali. Artinya tidak ada yang mengawasi juga. Kelihatan saya, kelakuannya selalu fraksi atau anggota DPR itu di awal menolak. Tapi begitu rapat paripurna pengesahan APBN, semuanya diam, setuju juga. Enggak juga. Dan itu terjadi berkali-kali. Saya sama beliau ini beda. Itu. Ini paling ngotot tunjangan oleh karena itu sebetulnya aspirasi DPR. Ya, yang paling tepat untuk melihat apa keputusan DPR itu nantinya, bukan pada pernyataan mereka sekarang. Tapi apa yang mereka lakukan nanti di rapat. Kita punya pengalaman waktu kita bicara tentang mobil ya.
kendaraan. Apa sih yang dimiliki oleh anggota DPR itu? Ya, mobil juga tunjangan, itu pun tunjangan uang muka. Dari 216 dipotong lagi, kemudian begitu diputuskan, koreksi aja nggak masalah kok. Begitu APBN disetujui, APBNP waktu itu disetujui naik, jadi 216 akhirnya dipotong lagi cuma tinggal 100. Nah, ini kan lagi-lagi. Boleh saya potong terlebih dahulu? Saya potong dulu. Saya potong dulu. Ini kita nggak ada masalah. Jangan sampai kejadian seperti kasus DP mobil. Ya, ujuk-ujuk akhirnya presiden mengatakan saya batalkan. Yang dapat poin yang good guys siapa? Yang bad guys siapa? Baik, Bapak saya harus potong terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Apakah memang benar tunjangan yang diberikan kepada DPR ini nilainya terlalu kecil? Begitu kalau kata Bang Fahri Hamzah. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini di Talk to iNews di sisi anggaran katanya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.